Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 055. Nah sekarang lo coba pakai, kata Robert memasangkan headphone tadi ke puncak kepala Shera dan memastikan bantalan samping terpasang pas di kedua telingan Shera. Gue coba setelin musik, lo denger pakai itu ya, kata Robert dengan cepat mengklik salah satu lagu di sana. Wah jernih banget, suaranya berasa di dalam gedung, katanya. Robert tersenyum, menatapnya. Tombol ini buat ngecilin atau gedein volumenya, kata Robert menyentuh ke area terdekat dengan bantalan. Menggulir tombol di sana. Namun tanpa sengaja jari Robert tadi menyentuh pipi Shera. Lah merasakan ada sengatan kecil dalam hatinya. Dan buru-buru menarik tangannya. Ya udah tidur sana, besok aja dipakai lagi, kata Robert. Makasih Robert, kata Shera menghentikan langkah lelaki itu yang telah menuju ranjangnya. Lo udah bilang makasih tadi. Makasih ku nggak pernah cukup buat diucapkan sekali ke kamu baik banget sama aku, meskipun aku nggak pantas untuk hidup bersama siapapun, kata Shera masih menatap headphone telinga kucing yang berkedip-kedip di tangannya itu. Gue dengar Edward berkelakuan baik di penjara, bisa jadi polisi akan meringankan hukuman dia nanti, mungkin juga dia akan keluar pada waktunya, kata Robert. Shera seketika berdiri limbung di tempatnya berdiri saat ini. Iya Robert, kalau dia bebas dan kamu meminta aku pergi dari sini aku akan pergi. Secepatnya, kata Shera. Lalu apa yang akan gue jelasin ke mama dan papa saat mereka nyari lo? Tanya Robert entah kenapa dia tidak ingin perempuan itu kembali ke Edward yang sudah menghancurkan hidupnya. Shera diam tertunduk, air matanya menetes begitu saja. Aku tidak seberani itu bertemu dengan Edward, kalaupun anak ini lahir nanti, aku kan pergi jauh dari kalian, aku akan mengamen di pinggiran kota daripada kembali ke dia. Aku tidak ingin bertemu dia lagi, aku juga tidak ingin mengganggu hidup kamu. Kamu pasti akan bertemu lagi dengan gadis baik di luar sana yang berkali-kali lipat lebih membuat kamu dan mama papa bahagia daripada saat ini. Cukup. Tidur sana. Potong Robert cepat. Shera mengemasi barang-barang di meja komputer Robert dan berjalan kembali ke ranjang. Baik Robert maupun Shera tidak bisa tidur lagi malam ini. Pagi-pagi sekali Sarah sudah bangun, ia menyiapkan perlengkapan sekolahnya sambil menunggu Saka yang sedang mandi. Saat ia mengambil HP-nya, dan membuka ia melihat thumbnail status dari kontak bernama, Papa. Awalnya Sarah tidak ingin melihat status lelaki itu mengingat perlakuannya pada mama dan juga dirinya waktu. Namun, ternyata rasa penasarannya lebih besar, dan ia klik juga thumbnail tersebut. Status itu ternyata adalah fotonya Edward, kakak saya beda ibu itu. Mata Sarah segera tertuju pada caption yang tertera di sana. Papa di sini nak, akan setia menunggumu, pulang, baik-baik di sana. Kamu anak yang kuat, pasti sanggup melewati ini semua. Mama juga selalu merindukan kamu, hidup ini keras nak. Kamu adalah seorang lelaki, mungkin ujian diberikan kepadamu, agar bahu kamu lebih kuat memikul beban kehidupan. Sarah tampak meremas kuat HP-nya, dia ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun ia khawatir, emosinya akan mempengaruhi kesehatannya. Dengan tangan bergetar menahan emosi, Sarah membalas status papanya tersebut. Selamat pagi. Saya adalah seorang perempuan berusia 17 tahun, yang baru saja terjatuh dari gedung setinggi 3 lantai. Saya nyaris mati waktu itu tapi Allah baik, memberikan saya kesempatan hidup satu kali lagi. Saya mengalami cedera tulang ekor dari beberapa minggu yang lalu. Saya mengalami kendala saat berjalan. Saya iri dengan anak lelaki di foto ini. Mungkin kalau papa saya masih ada, saya juga akan dibuatkan status sampah seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semoga papa saya hidup tenang bersama pelacurnya, amin.
Belum sempat Papa Anwar membalas pesan darinya, Sarah sudah memblokir nomor. Papanya itu. Papa nggak adil. Aku juga anaknya. Kenapa Papa hanya sayang sama Edward? Dia di penjara bukan karena difitnah jadi tidak perlu dikuatkan seperti itu. Dia di penjara karena nyaris bunuh orang. Dan orang itu aku. Adiknya sendiri yang juga anak Papa sendiri. Aku benci sama Papal. Aku bencil. Makinya sambil membanting HP-nya sendiri. Sarah, sayang ada apa? Tanya Saka panik, ia baru saja keluar dari kamar mandi. Ada yang menderita anaknya di penjara. Tapi dia tidak menderita juga ketika anaknya yang lain nyaris mati. Jawab Sarah terseduh, dia merasa benar-benar dikhianati oleh kasih sayang papanya. Saka segera tahu siapa yang dimaksud oleh Sarah, lelaki itu segera merengkuh Sarah yang sedang rapuh ini ke dalam dekapannya. Tidak apa-apa, tidak ditangisi oleh lelaki itu, masih ada aku, lelakimu yang akan selalu jagain kamu dan Mama Rika dengan baik, jangan buang air matamu untuk lelaki seperti dia. Kata Saka sambil mengelus puncak kepala Sarah. Aku benci sama Papa, aku benci. Saka, ucap Sarah menangis hingga terasa sesak di dadanya. Papa jahat. Papa jahat. Aku akan membuat Edward membusuk di penjara. Biar Papa tahu arti kehilangan. Aku anaknya. Kenapa dia tidak adil? Haha, lucu sekali aku mengatakan ini. Jangan menuntut keadilan pada orang yang hobi selingkuh. Untuk istrinya saja dia tidak adil lebih memilih pelacur itu. Apalagi hanya untuk anak sepertiku. Ucap Sarah begitu geram. Aku kubuat Papa menyesal membuang anak sepertiku. Lihat saja. Tekadnya. Sarah dengerin aku, kata Saka memaksa perempuan itu menoleh menatapnya. Iya. Memegang dagu Sarah agar bisa bertatap muka. Tidak perlu membalas dendam secara fisik. Kamu perempuan dan dia lelaki dewasa, kamu akan kalah, balas dendamlah melalui prestasi yang membanggakan. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam hal-hal yang membahayakan lagi. Kamu sedang hamil anak aku tidak ingin kamu kenapa-napa, ngerti? Tanya Saka lembut. Jangan bikin aku jadi lelaki jahat dengan bertindak di luar nalar demi menebus kesalahan. Jika kamu sampai kenapa-napa, lanjut Saka. Maksudnya? Tanya Sarah dengan bibir bergetar. Aku tidak segan habisi Papa kamu, kalau kamu kenapa-napa, kamu mau aku jadi penjahat kayak gitu? Sarah menggeleng cepat, ia membalas pelukan Saka. Ya udah, abis ini kita berangkat ke sekolah, nanti kamu ada sesi foto bareng Dirga katanya, ucap Saka kemudian sedikit cemburu. Foto buat banner promosi sekolah. Oh gitu. Jangan dekat-dekat sama dia, aku awasin kamu ya. Ucapnya sedikit kesal. Sarah tertawa kecil. Nanti mau ngegandeng Dirga goda Sarah yang moodnya seketika membaik. Melihat kecemburuan Saka. Mau nikung Dirga dari Fai. Lia, biar kayak si brengsek Anwar, kan katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jawabnya berlalu. Saka menarik lengan Sarah hingga perempuan itu kembali dalam perangkap kedua tangannya. Jangan macem-macem sama aku Yal. Tatapan Saka menajam. Saka, aku kan cuma bercanda, ya kali aku mau rebut milik temen aku sendiri. Kata Sarah merasa terintimidasi tatapan Saka. Tapi aku nggak suka cara kamu bercanda. Iya nggak akan kayak gitu lagi, marah aja pagi-pagi. Saka menangkupkan kedua tangannya pada kedua sisi pipi. Sarah, mau dimaafin? Tanya Saka, perempuan itu mengangguk. Ya udah klum dulu kalau gitu. Sarah berjinjit untuk mencapai pipi Saka. Ia mencium pipi kiri dan kanan suaminya ini. Bukan di situ, ucap Saka setengah tertawa. Di sini, tunjuk Saka pada bibirnya.
Sarah memicingkan matanya, terlihat kesal sedang dikerjain Saka, tapi akhirnya melakukannya juga. La menempelkan permukaan bibirnya ke bibir Saka. Mendapatkan reaksi malas itu, Saka gemas sendiri. Ia segera mengeksekusi bibir Sarah. "Sarah Hal!" seru Fai dan Cindy dari arah koridor depan kelas mereka, sambil melambaikan tangannya ke arah Sarah yang baru saja datang bersama Saka. Saka menarik lengannya. "Ada apa? Jangan lari. Lia, kenapa? Kaki kamu baru sembuh. Justru itu bagus buat terapi kan? Kamu juga lagi bawa anakku." Sarah seketika terdiam. Ia menoleh ke arah Fai dan Cindy sambil membalas lambaian tangannya. "Ra, Ra." Panggilan itu menghentikan langkah Sarah dan Saka. Keduanya menoleh ke asal suara. Ada Dirga datang menghampirinya. "Kita diminta datang ke ruang kepala sekolah," katanya. "Sekarang?" tanya Sarah menoleh ke arah Saka seakan meminta izinnya. "Lia, sekarang, pihak dari studio fotonya udah datang, mereka di ruang Capsek." "Oh, yang katanya mau foto itu?" "Iya." "Ya udah, ayo. Tunggu bentar ya, gue samperin Fai dulu," ucapnya berlari menghampiri perempuan itu. Sarah dan Saka melihat Dirga tampak mengobrol sesuatu dengan Fai di kejauhan. Tampak Dirga mengacak poni Fai dengan gemas sebelum ia berlalu kembali menghampiri Sarah. "Pamitan barusan?" tanya Sarah. Dirga tertawa kecil, sambil jelasin biar nggak salah paham. "Ya udah, sono berangkat, tas lo biar gue yang bawain," kata Saka mengambil tas. Punggung Sarah lantas mencangklongnya di bahunya sendiri. "Thank you, Saka." Sarah tersenyum manis pada lelaki itu lantas balik badan bersama Dirga menuju ruang kepala sekolah. Irgi yang baru tiba segera menghampiri Cindy. Ia mengajaknya mengobrol di bangkunya. Fai juga ikut masuk ke kelas, duduk di bangkunya sambil sibuk bermain HP-nya. "Kemarin sore di agensi kamu pemotretan ya?" "Lia, Irgi, aku udah resmi diterima sebagai model di WB Agency," ucapnya dengan mata berbinar. "Kemarin pemotretan konsepnya apa?" "Konsepnya couple lagi liburan ke pantai, karena itu proyek untuk perusahaan tour dan travel, yang lagi open trip ke Bali," terang Cindy penuh semangat. "Oh gitu, kamu dipasangin sama siapa di foto itu?" tanya Irgi. Padahal Irgi tahu Cindy foto bersama Josh. Dia hanya ingin mendengarkan cerita dari dua sisi, dan Irgi percaya pada Cindy jika kejadiannya tidak seperti yang Josh katakan dalam pesan singkatnya semalam. "Sama cowok Irgi, namanya Josh, dia katanya kenal kok sama kamu, cuma foto aja kok, kita berdua nggak ngapa-ngapain, abis foto aku juga udah pulang kok," terangnya. Irgi mengulas senyumnya dan menepuk-nepuk puncak kepala Cindy. "Lia, hari Minggu kita nonton yuk, nonton atraksi lumba-lumba, mau?" tanya Irgi menunjukkan 2 tiket untuk mereka. "Fa, Irgi, maaf aku tidak bisa, aku hari Minggu ada pemotretan untuk brand jewelry di Hotel Hero," ucapnya dengan berat hati. "Oh gitu ya," ucap Irgi lirih. "Tapi tiketnya aku bawa 1 ya, nanti begitu selesai pemotretan aku langsung nyusul ke wahana." "Gimana?" "Ya udah boleh, berarti kita ketemu di sana ya," kata Irgi. Cindy mengangguk senang, sambil mengamati tiket nonton bergambar 2 lumba-lumba itu. "Kak Sarah dan Bang Dirga emang cocok banget ya, gue tadi lihat mereka sedang melakukan sesi foto bersama Capsek, buat banner promosi waktu PPDB nanti," ucap sekretaris OSIS adik kelas mereka saat ini sedang makan siang di kantin. "Lia yang cewek cantik, yang cowok ganteng, udah gitu sama-sama pinter pula, kalau mereka entar nikah pasti anaknya nanti jadi gen superior deh," seru yang lain. Revan, Irgi dan Robert yang sedang duduk di kantin sambil makan, tampak cemas menatap Saka dan Dirga bergantian, usai mendengarkan celoteh para adik kelas pengurus.
OSIS barusan itu. Panas ya guys, hawanya tiba di kantin ini, ujar Robert mengibas-ngibaskan. Kerah seragamnya menyindir Saka dan Dirga. Nih, hawa-hawanya juga bikin tensi naik, sahut Revan. Awas ada pertumpahan saus dan sambal, tukas Irgi. Dirga menghela nafas, begitu juga Saka. Sayangnya Sarah bukan tipe gue, jadi lo tenang aja Sak, ucap Dirga. Gue tahu. Sarah juga nggak mungkin akan ngajak Fai jambak-jambakan mereka besti. Kali, sahut Saka sambil meneruskan makannya. Ya gagal meleduk kompornya, kata Robert melakukan tos dengan Revan. LPG-nya habis kali, makanya nggak mempan, ujar Revan. BTW tadi pagi Sarah stres banget, ucap Saka membuat semua tatapan anak-anak Sukit tertuju padanya. Kenapa? Irgi menyahut. Papanya nggak ada simpati sama dia, dia baca status swap papanya yang hanya menjadi support system buat Edward. Om Anwar sempat menemui gue beberapa malam yang lalu di unit, ungkap Dirga. Ngapain? Tanya Saka cepat. Minta gue buat bantu ngeringanin hukuman Edward. Terus lo bilang apa? Tanya Irgi dan Revan kompak. Gue jawab gue nggak bisa, gue emang sempat jadi korbannya Edward, tapi Sarah kan juga, jadi gue minta tanya ke Sarah juga. Terus, Om Anwar pergi, masuk ke unitnya Tante Rika. Apa? Gue khawatir Tante Rika diintimidasi sama Om Anwar, terus membujuk Sarah. Saka tiba-tiba menjentikkan jarinya. Gue ingat sesuatu. Apaan? Mama Rika kapan hari nyambangi Sarah ke unit, beliau ada lebam-lebam di sudut matanya. Gue khawatir itu ulah mantan suaminya, ungkap Saka. Biasanya pagi-pagi gue kalau turun ke minimarket buat beli susu segar, ketemu sama Tante Rika di lobi, tapi udah dari kemarin gue nggak ketemu, tutur Dirga. Kalau ancaman kekerasan papanya Sarah ditujukan terus ke mamanya itu berhasil, nggak menutup kemungkinan Sarah bisa bebasin Edward, karena takut mamanya terluka. Irgi menyimpulkan, kalau Edward bebas dia pasti akan nyari Syera kan. Kita jadiin Syera umpan aja gimana? Buat nangkap Edward. Tanya Irgi menatap yang lain. Mendengar nama perempuan itu disebut, Robert yang lagi makan jadi tersedak-sedak. Minum. Saka yang mengetahui status Syera sebagai milik Robert saat ini berusaha menetralkan reaksi Robert. Janganlah, Syera juga cewek, kalau bisa kita jangan nambah korban lagi, tolak Saka atas ide Irgi tadi. Para anggota inti Sukit usai makan siang di kantin melanjutkan istirahat di tribun lapangan basket. Saka, Dirga, Robert dan Revan duduk-duduk santai di tribun sementara Irgi bermain basket sendirian di area dekat ring. Robert sedang mengecek pantauan CCTV di rumahnya yang telah terkoneksi dengan HP-nya. Setelah mencoba melihat keberadaan Syera di rumah, ia merasa lega saat melihat perempuan itu sedang duduk-duduk di taman belakang rumah. Sementara Saka, Dirga dan Revan sibuk mabar sendiri. Di sisi lain lapangan Irgi tampak gelisah begitu tahu Cindy telah resmi diterima di WB Agency. Ia jadi teringat pesan Josh semalam, yang mengancam kelangsungan karir Cindy apabila tidak putus dengannya. ARGGH. Kenapa sih harus Josh? Gue tentu nggak ada apa-apanya dibanding Josh dalam sumbangsihnya di karir Cindy. Gue nggak mau turutin permintaan Josh buat mutusin Cindy. Gue sayang sama dia. Lelaki itu terus main dribbling bola sambil uring-uringan sendiri. Tapi di sisi lain gue harus dukung karir Cindy nanti, tapi Josh mentang-mentang anaknya agensi, jadi manfaatin situasi ini. Sialan lo Josh. Kak Irgi. Panggil seseorang dari balik punggungnya. APAA. Bentaknya tidak bersahabat karena moodnya sedang buruk. Hingga gadis di hadapannya itu tampak menjengit kaget.
Melihat gadis itu terkejut, Irgi jadi tidak enak. La berdehem meredakan emosinya. Ada apa? Tanyanya lagi.